Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis teori motivasi. Saya Rodatul Jannah dan teman saya adalah Filia Maulidina. Saya Fatinatul Munawwaroh. Sebelum kami menjelaskan tentang teori-teori motivasi kerja, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu motivasi kerja. Motivasi kerja pada dasarnya adalah sebuah dorongan, baik yang berasal dari dalam diri seseorang maupun dari luar, di mana dorongan tersebut membuat seseorang bersemangat untuk bekerja, mencapai tujuan, dan memberikan kinerja terbaik. Dalam sebuah organisasi, motivasi memegang peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya motivasi, produktivitas karyawan dapat meningkat dan target kerja lebih mudah tercapai, serta akan tercipta rasa puas dan loyalitas terhadap perusahaan. Sebaliknya, tanpa motivasi, meskipun karyawan memiliki kemampuan yang baik, hasil kerja seringkali tidak maksimal. Itulah sebabnya banyak ahli mencoba menjelaskan motivasi melalui berbagai teori. Salah satunya adalah teori Maslow. Salah satu teori motivasi yang paling terkenal adalah hierarki kebutuhan, yaitu dari Abraham Maslow. Menurut Maslow, manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang disusun secara berjenjang. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan paling dasar seperti makan, minum, dan istirahat. Lalu yang kedua adalah kebutuhan akan keamanan, seperti misalnya rasa aman dari ancaman, kepastian pekerjaan, dan perlindungan kesehatan. Lalu berikutnya adalah kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan. Hubungan seperti apa? Hubungan persahabatan dan rasa kebersamaan. Lalu ada kebutuhan penghargaan, yaitu keinginan untuk diakui, dihargai, dan mendapatkan apresiasi. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk mengembangkan potensi, berkreativitas, dan mencapai pencapaian tertinggi dalam hidup maupun karir. Jika kita tarik ke dunia kerja, contohnya akan sangat jelas. Contohnya, jika ada sebuah perusahaan yang memberikan gaji layak, itu memenuhi kebutuhan fisiologis. Sedangkan jika sebuah perusahaan memberikan jaminan kesehatan dan kepastian kerja, itu memenuhi kebutuhan keamanan. Kalau suasana kerja tim yang solid, itu memenuhi kebutuhan sosial. Lalu, promosi atau pemberian penghargaan itu menjawab kebutuhan penghargaan. Dan jika sebuah perusahaan memberikan kesempatan pelatihan atau pengembangan karir, itu menjadi bentuk aktualisasi diri. Nah, teori ini juga punya kelebihan karena mudah dipahami dan relevan di banyak kondisi. Namun, kelemahannya juga ada, yaitu tidak semua orang mengikuti urutan kebutuhan ini secara kaku. Sebab setiap individu bisa saja memiliki prioritas yang berbeda. Jelaskan tentang teori Herzberg. Friedrich Herzberg memperkenalkan teori motivasi yang disebut teori 2 faktor. Menurutnya ada 2 hal penting yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan, yaitu faktor higiene dan faktor motivator. Yang pertama yaitu ada faktor higiene, misalnya gaji, kondisi kerja, keamanan, dan hubungan dengan atasan.
Jika faktor ini tidak terpenuhi, karyawan akan merasa tidak puas. Tetapi kalau faktor ini sudah terpenuhi, karyawan hanya tidak merasa kecewa, belum tentu menjadi termotivasi. Yang kedua yaitu ada faktor motivator. Misalnya pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan peluang untuk berkembang. Nah, faktor inilah yang benar-benar membuat karyawan lebih semangat dan termotivasi dalam bekerja. Contohnya di tempat kerja, yaitu perbaikan ruang kerja yang nyaman hanya bisa mengurangi rasa tidak puas, tapi belum tentu menambah semangat. Sebaliknya, memberikan promosi atau tanggung jawab baru justru bisa meningkatkan motivasi kerja. Kelebihan teori ini adalah manajer bisa lebih fokus pada faktor yang benar-benar mendorong motivasi, tetapi kelemahannya dalam praktek sering sulit memisahkan mana yang termasuk hijini dan mana yang motivator. Terus yang selanjutnya yaitu ada teori McClelland. Teori motivasi dari David McClelland yang dikenal dengan teori 3 kebutuhan. Menurut McClelland, motivasi seseorang dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama. Yang pertama yaitu kebutuhan akan prestasi atau need for achievement. Ini adalah dorongan untuk meraih keberhasilan dan hasil kerja yang unggul. Orang dengan kebutuhan ini biasanya senang diberi tugas menantang. Yang kedua yaitu ada kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation. Dan ini adalah dorongan untuk menjalin hubungan sosial, kerjasama, dan kebersamaan. Orang dengan kebutuhan ini biasanya lebih cocok untuk ditempatkan di bagian tim atau pelayanan. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Nah, ini adalah dorongan untuk memimpin, memengaruhi, dan mengendalikan orang lain. Orang dengan kebutuhan ini cocok untuk menduduki posisi kepemimpinan. Kelebihan teori McClelland adalah fleksibel karena bisa membantu manajer menempatkan karyawan sesuai dengan bakat dan karakter mereka. Namun kelemahannya adalah sulit mengukur kebutuhan dominan seseorang secara objektif. Jadi perbedaan utamanya yaitu Herzberg membagi motivasi menjadi 2 faktor, yaitu hijini atau mencegah ketidakpuasan dan motivator atau membangkitkan semangat. Sedangkan McClelland yaitu melihat motivasi dari 3 kebutuhan individu, yaitu prestasi, afiliasi, dan kepuasaan. Teori yang keenam yaitu teori motivasi lain. Selain Maslow, Herzberg, dan McClelland, ada juga teori-teori lain. Yang pertama, teori ekspektansi atau Fromm adalah motivasi yang muncul ketika seseorang percaya bahwa usaha menghasilkan hasil lalu diberi penghargaan. Yang kedua, teori penguatan atau Skinner. Perilaku ini diperkuat oleh reward dan punishment. Yang ketiga, teori keadilan atau Adams adalah karyawan yang termotivasi jika merasa diperlakukan secara adil bila dibandingkan rekan-rekan kerja yang lain. Ketiga teori ini banyak digunakan dalam sistem HR, misalnya pemberian bonus, sistem penghargaan, dan kebijakan keadilan di tempat kerja. Yang terakhir, perbandingan dan analisis. Jika dibandingkan, Maslow fokus pada tingkat kebutuhan manusia. Teori Herzberg fokus pada faktor yang menimbulkan motivasi dan kepuasan. Teori McClelland fokus pada kebutuhan dominan setiap individu. Analisisnya, teori-teori ini saling melengkapi. Tidak ada teori yang sepenuhnya benar atau salah dalam praktik manajemen modern. Ketiganya bisa digunakan bersama-sama sesuai konteks organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa motivasi kerja adalah kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Teori Maslow, Herzberg, McClelland maupun teori lainnya membantu kita memahami
memahami apa yang mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.